GKI Kanan, senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sosok kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu di manakah Tuhan di dalam kesuksesanmu? Di manakah Tuhan di dalam kesuksesanmu? Kenapa teman-teman? Karena ini penting untuk kita pahami. Banyak dari kita yang hanya datang pada Tuhan hanya ketika kita lagi berada dalam keadaan susah, kita lagi terdesak, kita lagi kesulitan, dan pada akhirnya kita minta tolong ke Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita sedang berada dalam keadaan yang sangat baik, nilai-nilai kita oke, karir pekerjaan kita baik, terkadang kita lupa sama Tuhan, dan terkadang nomor posisi Tuhan tergantikan oleh habit, oleh pencapaian kita tersebut, oleh kesuksesan kita tersebut. Nah teman-teman, tapi masalahnya Israel tidak seperti demikian. Di dalam Yosua pasal yang ke-22, kita sama-sama melihat bahwa ketika ada beberapa suku-suku di seberang sungai Yordan yang sudah berhasil mendiami tanah itu, sesungguhnya yang mereka lakukan selanjutnya bukanlah mereka berpesta pora, teman-teman. Tetapi yang mereka lakukan adalah mendirikan mezbah. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yosua 22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gilead pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Nah teman-teman, mezbah selalu diidentikan sebagai satu tempat untuk bangsa Israel bersekutu dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Nah teman-teman, kenapa ini menjadi salah satu tindakan yang penting? Karena bagi orang Israel, setiap pencapaian yang mereka alami dan yang mereka capai di dalam hidup mereka, sesungguhnya bukan mereka capai berdasarkan kekuatan mereka, tetapi semuanya dilakukan karena mengingat bahwa Allah yang telah terlebih dahulu membantu mereka sehingga mereka bisa mencapai hal-hal tersebut. Itulah sebabnya teman-teman, penting sekali untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk memahami dan memiliki mindset yang sama dengan orang-orang Israel, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan mungkin bisa tanpa Tuhan. Kamu tidak akan mungkin bisa tanpa Tuhan. Dan sekalipun nanti kamu sudah berada di dalam titik kesuksesan di dalam hidup kamu, jangan pernah kamu lupa bahwa sesungguhnya bukan kamu yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang berkarya di dalam diri kamu. Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan kepada kamu hikmat. Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kepada kamu kepandaian, kemampuan untuk kamu bisa menguasai satu skill, untuk kamu bisa memperoleh satu pekerjaan. Nah teman-teman, itulah sebabnya mari kita punya mindset ini. Mindset bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu dari Tuhan. Sehingga di dalam kesuksesan kamu, di dalam keberhasilan kamu yang kamu sekarang sedang titi satu-satu, yang kamu sekarang sedang berjuang untuk memperolehnya, sesungguhnya kamu bisa melihat dan kamu bisa berkata bahwa Tuhanlah pribadi yang ada di balik kesuksesan kamu. Tuhanlah pribadi yang sesungguhnya ada untuk menguatkan kamu dan menopang kamu supaya kamu bisa sukses. Itulah sebabnya teman-teman, terus berjuang bersama dengan Tuhan. Terus berjuang bersama dengan Tuhan, dan ketika engkau berada di titik puncak itu, terus mengucap syukur karena Tuhan ada buat kamu dan memberikan kepada kamu kesuksesan dan juga keberhasilan itu.
mari kita terus berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman, itulah satu teduh kita untuk hari ini. Dari satu teduh hari ini, kita sama-sama diingatkan teman-teman, kalau kesuksesan kita dan juga keberhasilan kita bukanlah semata-mata hanya karena kerja keras dan juga susah payah dari diri kita sendiri. Mungkin memang benar kalau kita sudah bersusah payah dan juga bekerja keras dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan kita itu. Tapi teman-teman, mari kita sadari dan juga kita akui bahwa kesuksesan kita bukanlah apa-apa tanpa adanya Tuhan. Kerja keras kita bukanlah apa-apa tanpa adanya Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat dan juga bantuan kepada kita. Tuhan juga bekerja dalam kita berusaha untuk mencapai kesuksesan kita. Jadi teman-teman, ketika kita sudah sukses dan juga ketika kita sudah berhasil suatu saat nanti, jangan kita lupakan bahwa kesuksesan dan keberhasilan kita itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita lupakan Tuhan dan juga kita berbalik dari Tuhan ketika kita sudah sukses. Melainkan, mari kita selalu ingat kerja dan bantuan dari Tuhan dalam kita mencapai kesuksesan kita. Juga kita terus bersyukur kepada Tuhan. Untuk menutup satu teduh kita berbagai hari ini, mari kita berdoa. Di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini dan juga untuk satu teduh yang dapat kami dapatkan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga atas berkat dan anugerah-Mu yang selama ini kami terima ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami dan juga Engkau yang menyadarkan kami bahwa kesuksesan kami bukanlah apa-apa tanpa adanya Engkau ya Tuhan. Dan membantu agar kami dapat menerima bahwa Engkau juga bekerja dan juga Engkau lah yang menjadi alasan dari kesuksesan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, jangan lupa kalau besok kita tetap ada satu teduh di channel ini juga. Juga teman-teman yang ingin menghubungi kami bisa melalui DM Instagram Youth GKI Kanaan. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk bagikan materi satu kita pada pagi hari ini kepada teman-teman kita yang lain supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan berkat. Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk dengerin podcast Youth GKI Kanaan di Spotify. Dan hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Jangan lupa datang teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Kalian tahu nggak sih bedanya customer service sama podcast youth? Kalau customer service hadir untuk kebutuhanmu, tapi kalau podcast youth hadir untuk keresahanmu. Jadi hari ini kita bakal ngebahas quarter life crisis. Normal nggak sih kalau kita semakin dewasa itu kita semakin cemas dan was-was untuk kehidupan di depan kita? Nah, kira-kira dalam masa-masa kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan ketika sebenarnya kita tuh udah nih kayak udah berdoa gitu sama Tuhan, tapi masih merasa malah makin didoakan, tapi kok kadang malah nggak ngerti kehendak Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa? Bagaimana sih cara ngatasin kecenderungan hati kita yang sering membandingkan hidup orang lain nih dengan hidup kita sendiri? Quarter life crisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi itu adalah hal yang kamu harus hadapi, bukan dengan kekuatan kamu, tapi bersama dengan Tuhan.